Di tepi jalan si miskin menjerit, hidup meminta dan menerima. Yang kaya tertawa, berpesta pora, hidup menumpangi kecurangan. Sadarlah kau cara hidupmu yang hanya menelan korban yang lain. Bintang jatuh, hari kiamat, pengadilan yang penghabisan. Itulah hidup, semakin biasa, seakan tak pedulikan kami. Tiada kasih bagi yang lemah, siram banjiran air mata. Sadarlah kau cara hidupmu yang hanya menelan korban yang lain. Bintang jatuh, hari kiamat, pengadilan yang penghabisan. Teroret. Kisah yang terjalin di kota Jakarta dengan seorang dara yang cantik dan menawan. Sayang, ibu sayang, ku harus kembali pulang. Hanya padamu ku berjanji, di suatu saat dakukan kembali. Kisah yang terjalin di kota Jakarta dengan seorang dara yang cantik dan menawan. Sayang, ibu sayang, ku harus kembali pulang. Hanya padamu ku berjanji, di suatu saat dakukan kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, adik-adikku di mana saja berada, yang lagi nongkrong juga mungkin. Hati-hati, pakai masker ya, jaga jarak ya, dan selalu cuci tangan. Protokol kesehatan tetap harus ditaati. Oke? Dan jangan ngumpul banyak-banyak lah dulu. Ini kalau nggak penting nggak usah keluar gitu adik-adik ya. Sabar. Sabar, sabar, sabar dan tunggu itu ya. Mudah-mudahan cepat berlalu kalau tidak berkembang klaster barunya gitu ya. Jaga jarak itu
pakai masker dan selalu cuci tangan ya, itu jangan lupa. Bila pulang dari luar ya, pulang ke rumah itu ya, atau ke kos-kosan atau kemana lah, ke tempat bibinya, pamannya, omnya gitu ya, langsung buka bajunya, mandi, itu yang penting. Bersih-bersih pakai sabun, ya udah bersih, pakai baju yang bersih di rumah ya. Tempatkan pakaian kotor tuh di tempat yang tepat gitu ya, kumpulkan di situ. Kalau belum dicuci gitu ya, ditutup gitu ya, ada tempatnya lah gitu ya, yang safe di mana, di rumah adik-adik atau di koskan adik-adik gitu ya. Jadi jadikan area rumah Anda atau kos-kosan Anda menjadi tempat yang steril gitu. Itu most important, you know. Iya. Ya, adik-adik ya. Adik-adik mahasiswaku yang ku sayangi, yang ku cintai ya. Oke, hari ini kita ngomong masalah apa ini? Gimana kalau kita ngomong masalah ajas juga nih, ajas ya. Ajas nulum delictum nulla puna sine praevia lege punali. Nah, ini dia. Ya. Ajas nulum delictum nulla puna sine praevia lege punali. Ya. Apa itu ajas itu? Adik-adik, ajas itu apa sih? Itu ajas itu kan pemikiran dasar ya, pemikiran dasar daripada undang-undang itu. Ini bahasa Latin tadi yang saya bacain itu ya, ajas nulum delictum itu ya. Dia merupakan, ajas itu kan pemikiran dasar dari setiap undang-undang yang dibuat itu. Jadi ada ruhnya, kira-kira gitulah ya. Ruhnya itu harus direfleksikan dalam undang-undang. Jadi nampak di konkret. Ruh itu kan nggak berbentuk, kira-kira gitu kalau bisa kita padankan gitu ya. Jadi refleksinya undang-undang itu udah direfleksikan, baru diimplementasikan dan hukum acaranya gitu ya, kan gitu dia. Jadi suatu ajas itu seperti itu posisinya. Di atas ajas itu ada lagi namanya filosofinya gitu. Nah, ya, yang memayungi ajas tadi sebagai sumber hukum tadi, apalah namanya, pemikiran dasarnya tadi itu ada lagi di atasnya ya, yang berbentuk ide itu, ide-ide dia, filosofinya itu gitu. Yang mendasari ajas itu kan keadilan ya kan, kepastian hukum. Jadi filosofinya itu keadilan ya, keadilan. Jadi ajas itu apa namanya tadi, pemikiran dasarnya gitu. Jadi di atasnya ada filosofinya ya, baru di bawahnya ajas, yang di bawahnya ya sebagai apa nih, pemikiran dasarnya. Baru pemikiran dasar itu dikonkretkan lagi ke bentuk peraturan atau undang-undang tadi gitu. Nah, filosofinya itu kan perlu diwujudkan. Filosofi keadilan itu apa? Ya, pemikiran dasarnya kan ajas legalitas lah gitu ya. Salah satunya gitu. Legal, resmi gitu. Kalau ingin menghukum seseorang harus ada aturan resminya gitu ya. Yang baru dikonkretkan dalam bentuk undang-undang dia gitu. Undang-undang itulah yang kemudian dijalankan gitu. Jadi ada 3 fase itu, ada filosofinya, ada ajasnya, ada aturan hukumnya gitu. Baru bisa dilaksanakan dia, konkret dia gitu. Yaitu direfleksikan di pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ya. Ngomong Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ya, pasal 1 ayat 1 itu ya. Dia ngomong dia, suatu perbuatan katanya hanya merupakan tindak pidana jika ini ditentukan lebih dulu
dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Jadi suatu perbuatan itu hanya merupakan tindak pidana, dia suatu perbuatan itu baru dikatakan bisa tindak pidana dia jika undang-undang itu menentukan, gitu maksudnya. Lebih dulu barulah bisa dikatakan dia tidak pidana. Artinya kalau dia belum ditentukan atau belum dibuat di dalam suatu tataran undang-undang, tindak pidana itu belum bisa dikatakan tidak pidana gitu, ya. Itu aja legalitasnya. Itu untuk kepastian hukum tadi gitu ya. Dan untuk terciptanya keadilan, jadi ada apanya lah kira-kira ya. Ada pedomannya. Kalau kita ingin menciptakan keadilan, adalah pemikiran dasarnya, ajasnya itu ya kan. Oh, harus legal deh nih. Keadilan itu harus dilegalkan, harus diresmikan nih. Gimana caranya gitu? Harus formil dia gitu. Ya dibuat dalam satu undang-undang. Nah, kan gitu. Undang-undang itu karena udah ada undang-undangnya, suatu tindak pidana itu bisa dijatuhi hukuman dia. Kalau belum ada undang-undangnya, peraturannya, belum bisa gitu. Karena mau cantolannya mau kemana ini gitu kan? Ya, pencantolan tindak pidananya memang nih rasanya tindak pidana ini, tapi belum ada di KUH pidana misalnya gitu ya. Seperti misalnya di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 lah misalnya, tentang Undang-Undang Narkotika itu ya. Di lampiran 1 itu ya, di lampiran 1 lah ya. Di lampiran 1 itu ada 65 daftar golongan 1 misalnya, terus 86 daftar golongan 2, terus 14 daftar golongan 3 gitu di lampiran 1. Di lampiran 2-nya ada daftar juga, daftar obat-obatan yang masuk prekursor narkotika itu ya. Itu ada beberapa lah gitu ya. Ada 14 sama 6 kalau nggak salah saya gitu ya. Itu di dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 itu gitu ya. Misalnya di situ kan udah ada daftar jenis narkoba yang dilampirkan itu di dalam lampiran itu kan. Inilah jenis narkobanya, jenis-jenisnya A, B, C, D, E misalnya adalah tindakan pidana yang jenis narkoba baru yang tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu gitu misalnya gitu ya. Dulu kalau nggak salah pernah kasus salah satu artis ibu kota itulah, saya nggak sebutin namanya lah itu ya. Dia memakai zat kationa, itu ada zat itu, zat adiktif juga sebenarnya, tapi dia belum ada daftarnya di lampiran 1 dan 2 tadi di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 gitu. Jadi dia dibebaskan karena belum termasuk ke dalam tidak pidana di Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 itu gitu. Memang sebenarnya juga pakar yang ngomong tidak boleh menerapkan secara kaku sih aturan ajas legalitas itu gitu. Tapi juga kan kepolisian kan nggak ingin buat tindakan juga yang kalau mau dijatuhin, mau dibuat ini prosesnya, mau buat BAP-nya, dia jenis ini dulu kan gitu, jenis kationa ini nggak termasuk ke dalam lampiran 1 dan 2 itu gitu. Jadi di mana payung hukumnya kan gitu juga ke pihak kepolisian kan gitu ya. Nanti salah dianggap kan gitu. Nah, jadi kan pertimbangannya ya memang udah benar itu polisi melepaskan gitu. Ya penyidik itu melepaskan karena memang secara legalnya belum ada gitu ya. Pegangannya kan itu. Nanti kalau
diambil tindakan, walaupun memang itu zat adiktif gitu kan. Pada waktu itulah tahun 2013 kalau nggak salah, itu kita kira gitu ya. Itu perlu diambil tindakan, nanti nggak ada payung hukumnya, kepolisian salah lagi gitu ya kan. Ya mesti ada justifikasi hukumnya lah gitu kan, sifat kehati-hatian penyidik juga itu gitu ya. Jadi saya ya lebih, walaupun memang nampak agak kaku, tetapi alurnya memang seperti itu gitu ya kan. Apalah namanya, penerapan hukum ini kan harus bijaksana gitu kan, di situ stressingnya gitu. Orang yang the man behind the gunnya itu harus bijaksana kan di situ. Kalau memang belum ada aturan yang legal, nanti kalau dibuat BAP-nya malah nanti dianggap kesewenang-wenangan dan tidak adil gitu ya. Kita nggak bicara masalah hukum administrasi negara, misal diskresi itu kan memang ada aturannya, diskresi itu gitu. Ini di hukum pidana kan dia sifatnya kan lebih apa ya, lebih rigid gitu ya, nggak bisa ditafsirkan secara analogis sembarangan gitu kan gitu ya kan. Udah tepat tindakan kepolisian pada waktu itu gitu kan gitu ya. Jadi kadang itu sebagai contoh lah ya, contoh dalam kasus ini gitu kan. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa ajas legalitas itu memang harus kita pegang ya. Kita harus positive thinking, memang begitulah urutannya. Kita merasa memang itu suatu tindak pidana misalnya, iya, tapi kan belum ada gitu dasar hukumnya, justifikasinya mana, nanti kan malah kesewenang-wenangan lagi dianggap gitu kan. Pihak kepolisian pada waktu itu lebih hati-hati gitu, sehingga ya untuk sementara kan gitu, belum ada aturannya ya oke lah di tahun itu gitu ya. Tahun 2013 kalau saya nggak silap gitu ya gitu kan gitu. Jadi itu aja legalitas memang kita anut gitu ya, tapi saya kira itu sudah bijak lah mengambil tindakan yang seperti itu pihak kepolisian gitu ya adik-adik. Itu sebagai sampelnya gitu ya. Apalagi mau kita bicarakan? Itulah salah satu ajas legalitas itu ya, nullum delictum nulla puna sine praevia lege punali itu ya. Oke? Jadi kesimpulannya, suatu apa itu namanya, kalau orang gitu ya, kesimpulan orang bisa dihukum gitu apabila udah ada undang-undang yang mengaturnya dulu gitu. Kalau belum ya nggak bisa nggak bisa dihukum dia. Itu di pasal 1 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana ngomong gitu. Ajasnya tadi nullum delictum nulla puna sine praevia lege punali. Nah, itu dia ya. Oke. Moga-moga bermanfaat lah adik-adik ya. Jangan bosan-bosan belajar, karena memang tahapan pendewasaan itu ya dengan belajar itu gitu. Ilmunya nambah, usia nambah, ilmunya nambah. Jangan usianya nambah, ilmunya nggak nambah-nambah. Ini ya namanya kemunduran gitu ya. Bila perlu percepatan ilmunya lebih tinggi, lebih cepat nambah dibanding usianya gitu. Dalam tanda petik ilmu positif ya ilmunya gitu ya, secara ilmiah ya, saya nggak mengatakan yang nggak ilmiah lah gitu ya, nanti kan konotasinya beda gitu ya. Ya adik-adik ya gitu ya, jangan bosan-bosan belajar itu. Dalam kondisi covid pun kan kita bisa belajar, sarana udah banyak sekarang ya. Manfaatkan sarana internet itu untuk yang hal-hal yang positif gitu ya, belajar, jualan online ya gitu, yang positif kan banyak. Jadi isi apa kita ini
otak kita ini gitu, di memori di otak kita ini hal-hal yang positif aja gitu. Jadi implementasinya pun nanti di alam sadarnya tindakan kita tuh positif gitu ya. Itu saya kira itu penting lah untuk pembangunan mental karakter kita itu gitu ya. Jangan negative thinking gitu ya. Ya semua itu kalau kita parameternya, nah, kan kita harus berpikir di atas parameter hukum tadi kan. Di dalam aturan koridor itulah kita berbicara atau ngomong gitu ya. Sehingga ada parameternya, ada ukurannya gitu kita ngomong. Kalau enggak kan susah gitu. Sedangkan kita ngomong di atas parameter aja masih banyak berbeda pendapat, itu biasa apalagi dalam hukum ya. Kalau ada dua orang sarjana hukum atau ahli hukum itu berdiskusi atau berdebat, tiga pendapatnya, tiga bukan, iya kan itu ada giumnya kan seperti itu gitu ya. Jadi ngewajar gitu, tapi mereka punya argumen gitu, ada argumennya, ada justifikasinya dalam parameter yang sama gitu ya. Kalau Yusuf Su'aib kalau nggak salah di bukunya itu saya pernah baca itu, kalau ini ngomong itu berbicara itu tentukan batas pinggirnya katanya gitu ya. Saya lupa judul bukunya Yusuf Su'aib itu, retorika nggak salah judul bukunya itu ya gitu ya. Ya adik-adik ya, orang bacanya dulu lama kali itu ya, waktu kuliah dulu ya adik-adik ya. Jadi ini mengingat kembali memori dulu, merefresh kembali dia memori itu. Kalau cerita gitu pas nyambung itu ingat Yusuf Su'aib gitu ya, retorika nggak tuh judulnya itu, ada dia gitu. Kalau ingin berbicara, diskusi atau debat, tentukan batas pinggirnya katanya. Jadi artinya di dalam suatu koridor lah dia kita ngomong gitu. Jadi bisa ketemu titik temunya ada karena kita udah tentukan wilayah ngomongannya gitu, ada batas pikirnya kayak Yusuf Su'aib. Kalau kita di dalam koridor hukum tadi itulah kalau bicara hukum kan gitu, itu pun masih debatable kan gitu ya, karena kan aturan itu kan sifatnya rigid, itu juga ada yang perlu ketahui gitu. Kenapa diimplementasi ada apa, bukan bias lah, ada apa namanya kalau saya, ada perbedaan gitu ya. Ya memang kita kan manusia itu kan hidup gitu, yang diatur itu hidup gitu, sedangkan undang-undang itu atau peraturan itu kan rigid, dia mati gitu, iya kan, yang mati mengatur hidup kira-kira gitu ya. Jadi memang ada yang namanya hidup kan berkembang lebih cepat, dia berkembang gitu ya kan. Hukum itu kan ketinggal di belakang gitu ya, makanya antara das solen dengan das sen itu dia nggak selalu ketemu dia gitu, iya kan. Masih dasolen dia masih yang di dicita-citakan dia kan. Dasennya kenyataannya cepat dia berkembang gitu, masih dicita-citakan. Ini udah angka 1 dicita-citakan ya, bentuknya misalnya gitu tegak lurus misalnya, tapi rupanya angka 1 tuh dia di dalam dasennya perkembangan dia lebih cepat. Ada angka 1 dia agak nunduk dikit ke depan, ada nunduk dikit ke belakang gitu ya kan. Ya kan kira-kira gitu ya. Nah itu dia cepat berubahnya gitu. Ada angka 1-nya agak dikombinasi gitu ya, dibuat gimana lah bentuknya gitu angka 1-nya sehingga cantik, tapi kita tahu itu angka 1 gitu misalnya gitu. Nah kan gitu-gitu dia. Jadi cepat berkembangnya itu manusia itu gitu ya, karena dia hidup gitu, itu wajar gitu. Memang disitulah problematikanya hukum itu gitu ya, gitu dia. Aturan undang-undang itu selalu tertinggal ya gitu, karena ini terus hidup kan, bergerak terus, terjadi pembaharuan terus, iya kan. Nah macam ini undang-undang narkotika itu ada jenis baru terus, zat adiktifnya terus ada jenis baru diproduksi pada bandar narkoba itu kan. Jadi undang-undang mengantisipasinya memang sih benar juga pemikiran pakar tadi kan gitu, jangan terlalu kaku dengan aturan-aturan undang-undang
nomor 35 tahun 2009 itu. Nah, tapi kan sebagai penegak hukum kan pegangannya mana, nanti kan susah kalau nggak undang-undang itu, kalau belum diatur di dalam lampiran 1 dan 2 di tabel itu nggak ada, masa digolongkan di mana dia kan gitu. Nanti permasalahannya di penuntutan gitu kan, ya setelah nggak bisa P21 nanti gitu kan. Itu memang masalah-masalah yang krusial gitu loh. Itu memang selalu terjadi hal yang seperti itu gitu. Adik-adik ya, itulah kira-kira ya. Kita ngomong tentang ajas nulum delictum nulla puna sine praevia legi punali tadi itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam. Cheerio.